Kayaknya di sini memang semuanya pada apa ya, mungkin literasi terhadap politik, literasi terhadap kebijakan itu juga sangat tinggi. Jadi itu kan fluktuatif ya. Jadi kayak hashtagnya itu tuh muncul di media sosial itu kalau Indonesia lagi nggak aman. Kalau pembahasan tentang dari berbagai POV-nya terhadap tinggal di luar negeri atau menjadi warga negara asing pun juga itu sangat problematik gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, ketemu lagi dengan saya di Ngalor Ngibul. Ini syuting lagi kita ya setelah mungkin vakum sekitar 2-3 bulan ya. Karena ada beberapa kesibukan dan juga kendala teknis, ini kita balik lagi membersamai rekan-rekan semua. Kali ini saya berasa istimewa. Bukan saja saya ini sedang berpuasa seperti teman-teman semua di bulan Ramadan, tapi juga kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang jauh, yang berada di luar negeri. Hari ini kita bersama dengan Evelyn, atau biasa disapa Elin. Apa kabar, Lin? Halo, baik-baik, Ya, alhamdulillah. Ini Elin ini teman saya yang nggak sengaja ketemu nih. Jadi satu hari kita berdua nih lagi, apa ya Lin ya namanya? Relawan ya bahasanya ya. Pengabdian. Jadi saya waktu itu lagi ngebawa program salah satu kementerian ke wilayah bencana ya di Padang. Di situ saya ketemu dengan si Elin. Elin lagi pengabdian masyarakat kalau bahasa si Elin. Ya relawan gitu, kita main bareng anak-anak, terus kita menyalurkan bantuan gitu untuk korban bencana di Padang. Nah kebetulan ternyata si Elin ini kampusnya di Unpad, dan circle-nya si Elin itu ternyata tuh circle saya juga di Jakarta gitu, karena banyak teman-teman kita itu sama waktu saya masih aktif wartawan itu teman-teman Elin juga, anak-anak Unpad. Di situ kita banyak ngobrol ya Lin ya, banyak ngobrol. Ya, jadi network kita tuh di orang-orang media. Orang-orang media, benar. Jadi kita sempat, oh itu lu kenal ini, oh kenal ini, temen gua gitu. Ternyata kita dipertemukan dengan satu circle yang sama. Anyway, gue tuh memang dari awal tertarik nih pengen ngulik kehidupan si Elin, karena menurut gue dia nih luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Dia setelah S1 kemudian ngajar ya Lin ya, dosen di Universitas Negeri Padang. Terus S2 dulu sih. S2 dulu, sorry. S2 di Australia, terus sekarang lanjut S3 di Australia. Gue sebelum ke lu gue pengen cerita sedikit nih. Gue tuh sebenarnya agak tensin sih sama lu, karena waktu kita ngobrol yang malam terakhir kegiatan, gue kan ngobrol sama lu nih, terus gue cerita, terus ada beberapa teman, terus kita cerita, gue pikir lu itu mahasiswa, karena lu kan bareng dengan teman-teman relawan yang lain ya kan, kalau nggak salah tuh ada seragamnya kalian tuh ya, kayak rompi ya, iya kayak rompi, terus kalian kan main dengan anak-anak, kalau gue kan ngider muter tuh, jadi gue kira lu tuh kayak ini mahasiswa mana nih gitu ya kan. Volunteer gitu. You know guys, waktu gua ngobrol dia cerita terus dia bilang, "Iya nih, aku lagi mau ngambil PhD di Australia." Gua langsung buset. Malu gua. Dia PhD gitu. Walaupun sebenarnya gua lagi ongoing juga S3, tapi gua di lokal di Indonesia. Anyway, kita sama-sama beasiswa nih, beasiswa dari, kalau gua beasiswa negara, lu S2-nya ya beasiswa dari negara ya. Oke. Lin, gua mau nanya dulu deh sama lu. Kenapa lu milih Australia? 2 kali berturut-turut lu sekolah S2, S3 di Australia, kenapa? Oke, jadi sebenarnya Australia itu bukan pilihan pertama sih. Jadi dulu tuh memang kayak pengen ke UK, pengen ke US gitu, banyak pertimbangan juga. Tapi sampai akhirnya benar-benar mencari tahu bahwa untuk media studies atau communication, ya baik itu journalism, terus juga digital media, itu memang leadingnya adalah di Australia gitu. Jadi atas arahan dari beberapa dosen dulu juga, juga ada alumni yang memang udah pernah tahu tentang gimana sih studi di Australia. Jadi nanya-nanya gitu yang kayaknya memang punya backgroundnya yang sama ya, terutama di bidang di media studies gitu. Australia itu adalah one of the best gitu. So anyway, berarti lu milih Australia karena menurut lu memang kalau mau sekolah tentang journalism, tentang media tuh
Australia paling oke. Emang sebenarnya ya, Ya. mungkin lu Mhm. bisa sedikit spill ke kita. Sebenarnya Mhm. gimana indeks kebebasan pers di Australia itu? Sehingga lu memutusin kayak S2, S3 gua harus di Australia nih. Atau gua oke Oke. banget kalau sekolah di Australia. Kalau untuk indeks kebebasan pers itu exactly berapa persennya sih nggak tahu. Cuma aku ngelihat sih Australia itu punya keunggulan dalam perkembangan media digitalnya, terutama dalam studinya gitu ya. Jadi kayak dari sini banyak banget peneliti yang memang concernnya adalah bagaimana yang behaviornya audiens gitu, terus juga mengadopsi media digitalnya juga cepat di sini gitu. Dan ya menurutku sih nggak cuma dari basic jurnalismnya aja, tapi juga ke apa perkembangan media digitalnya di Australia itu benar-benar leading gitu. Dan ya dan itu juga terbukti di beberapa research center yang ada di sini gitu. Dan kalau kita bisa mungkin bukan bandingkan secara ini ya konteks aja gitu ya, tapi kita ngelihat kayak oh ada channel TV yang memang mereka punya itu adalah government owned juga, Mhm. public channel gitu. Kayak Nah, TVRI gitu ya kira-kira kalau di sini. iya TVRI gitu ya. Kalau di Hmm. Indonesia mereka punya ABC, Australian Oh Broadcasting iya, ya Corporation. ABC ya. ABC. Jadi ya itu adalah salah satu channel yang primary di sini, dan memang masyarakat di sini masih masih punya apa ya trust yang tinggi juga gitu ke media gitu. Oke. Sebelum gue lari ke cerita tentang beasiswa ya, Hmm. pertanyaan berikutnya gue pengen banget tahu sama lu. Gimana sebenarnya culture masyarakat Australia ya pada umumnya? Apakah sama kayak kita di Indonesia? Selain kita mengkonsumsi informasi media mainstream, Hmm. tapi kita juga ramenya itu di lini masa nih. Instagram, Hmm. Thread, X ya, dan TikTok. Sekarang Hmm. itu kalau mau berantem tuh di Thread atau X nih. Apapun isu Benar. berantem. Nanti Ya. kita akan cerita nih yang lagi heboh sekarang ya tentang beasiswa yang lagi berantem berantem Oke. banyak di lini masa. Apakah di Hmm. Australia juga sama polanya? Sama-sama. Jadi ya di Australia memang kalau bisa dibilang sih untuk netizennya ya, netizennya Netizen itu ya. kalau Indonesia mungkin bisa dibilang lebih responsif, tapi Hmm. kalau Australia itu lebih adaptif. Jadi jadi bedanya adalah di Indonesia kita punya masa yang besar Ya. untuk kategori netizen gitu, orang yang berkecimpung di media sosial gitu. Tapi di Australia itu ada certain apa ya kategori kayak spesifik audiens yang memang punya ya yang memang kayak smart user gitu, atau dia bisa dibilang tuh bijak gitu dalam menggunakan media gitu. Nah, jadi kalau di sini memang kayak kritik ke pemerintah pun juga menggunakan media sosial. Terus Hmm. mereka juga punya yang namanya public opinion leader. Jadi istilahnya ya influencer ataupun juga Oh, orang-orang ada yang juga ya influencer di sana. ada Hmm. juga gitu yang memang terjun ke politik juga dan mengangkat isu-isu publik gitu. Dan ya itu bisa aja dari berbagai background. Misalnya mereka nggak cuma selebriti, tapi mereka misalnya atlet atau mereka bagian dari parlemen gitu, atau mungkin ya kategori anak mudanya juga ada gitu. Jadi ya dari apa yang aku observe selama ini, dulu pengalaman studi di Australia dan sekarang balik lagi, mereka adaptif gitu, jadi cukup cepat juga perkembangannya gitu. Tapi mereka berisik juga nggak kayak netizen kita? Iya Kalau ya, lagi ada cukup sesuatu berisik. yang mau mereka Iya. suarakan. Dan di media sosial pun mereka juga ya main hashtag, terus juga Hmm. langsung kayak ngeluarin statement. Apalagi kalau sekarang kan banyak yang stand up untuk Palestina ya di sini, Yes. dan itu dijadikan kayak mingguan. Mereka benar-benar turun ke jalan mingguan, dan itu muncul dari kampus-kampus gitu. Oh gitu. Jadi ada gerakan-gerakan sosial juga Ya, sama sebenarnya ya. benar. Sama. Social movement-nya sangat dijadikan kekuatan gitu ya. Jadi Ya. memang powerful di sini, dan ya itu juga terbukti banyak dari pemerintah juga yang merespon itu gitu, dan keterbukaan informasi pun juga di sini sangat baik gitu. Kalau kita kaitkan komunikasi media di Hmm. media sosial dengan komunikasi politik ya, yang memang kalau di kita di Indonesia kita berasa banget gadget kita tuh kalau lagi musim pemilu tuh ramenya minta ampun tuh. Bahkan itu menjadi alat kampanye yang paling efektif
betul. kemudian menarik simpati, menarik pendukung ya kan. Bahkan waktu itu kalau kita sama-sama ingat ada capres yang suka live di TikTok tuh supaya Iya. dia Hmm. menghidupkan demokrasi deliberatifnya gitu ya kan, berinteraksi langsung dengan warga. Nah, pola-pola seperti ini apa juga berlaku di Australia? Iya, jadi banyak sih memang yang politisinya juga udah terjun ke media sosial gitu. Terus juga TikTok mungkin ada juga beberapa, tapi kayaknya lebih ke eh, karena gini, di sini kan juga memang ada kategori kayak Gen Z atau ada juga yang memang ramai di TikTok atau ada juga yang masih menggunakan Instagram atau Facebook gitu. Oke. Ya, tapi nggak se apa ya. Karena belum sempat sih ngelihat bagaimana di masa election di sini, tapi kayaknya untuk beberapa partai, kan di sini juga ada yang kayak Partai Labor, Green, dan Yes. One Nation gitu. Jadi punya pengikutnya juga gitu. Hmm. Dan ngelihat kayaknya di sini memang semuanya pada apa ya, mungkin literasi terhadap politik, literasi terhadap apa kebijakan itu juga sangat tinggi. Di Oke. kampus-kampus itu juga ternyata mahasiswa itu punya kayak student club gitu yang Oke. yang memang mengarah ke bagaimana kebijakan pemerintah kayak gitu. Hmm. Jadi Seberapa seberapa sering lo lihat demonstrasi di Australia? kalau untuk yang ya terutama yang untuk yang sifatnya global issue ya, kalau global issue tuh rutin tiap minggu gitu. Oh, tiap minggu. Oke. Bahkan kayak kemarin karena memang baru aja mulai tahun ajaran baru gitu ya, Ya, semester. ya. Kan lagi banyak mahasiswa baru yang datang, otomatis mereka bakal langsung terekspos tuh sama kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, jadi kayak pasti ada banyak poster, ada banyak informasi dari WhatsApp grup juga atau dari apa media-media yang ada di kampus bahwa misalnya akan ada ini nih apa rally gitu kan atau Oke. demo itu ke jalan atau Hmm. ada yang apa protes apa gitu, ada campaign apa gitu. Jadi selalu ada kok di sini dan sering sih. Oke, berarti demokrasi berjalan dengan baik ya sebenarnya di Iya, Australia. Berarti kan poinnya iklim demokrasi di Indonesia dengan Australia itu relatif sama, sehingga iya. mungkin kita ya mungkin tidak harus beradaptasi ulang ya kalau dengan Hmm, kehidupan, terutama urusan-urusan tadi main media sosial dan seterusnya. betul. Oke, kita cerita agak santai dikit kali ya. Ini tadi udah Boleh. kita gas yang berat tadi ya. Gue Oke. pengen tahu tentang kehidupan lu di Australia. Hmm, oke. Kehidupan lu keseharian di Australia. Sebelum kita cerita tentang beasiswa. Lu betah nggak di Australia itu? Maksudnya betah tuh apa lu ngerasa nyaman atau lu walaupun ini kedua kalinya, apa lu tetap feel homesick? Apalagi lagi bulan Hmm, puasa, nanti Lebaran pasti lu Lebaran di Australia juga nggak mudik kan? enggak di sini. Berarti lu tahun ini tidak bisa ngikutin tradisi Minang yang pulang kampung Enggak, apa? Ya, enggak, apa pulang kampung ya enggak sih, enggak mudik emang. nggak mudik. Mm-mm. Gimana coba? Cerita Um, kita tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya betah atau enggak ya betah lah. Ini balik lagi buktinya gitu kan ke sini Mhm. gitu kan. Jadi udah kayak apa ya? It's like a home for me karena semuanya di sini sih untuk dari apa ya? Dari segi welfare itu aman dan nyaman gitu. Hmm. Tapi memang ada hal-hal yang bikin kadang masih homesick itu ada gitu. Tapi ya it's not that signifikan gitu. Jadi ya sekarang rasanya memang masih punya keluarga aja sih di sini gitu. Tapi Um, mahasiswa muslim banyak ya, banyak banget ya di situ ya. nah itu juga sih. Jadi salah satu hal yang memang jadi pertimbangan adalah bagaimana apa Muslim di sini gitu ya. Apakah difasilitasi juga dengan baik? Ada kok dan memang kayak kita ada prayer room khusus, terus juga akan ada kayak bagi-bagi iftar gratis gitu. Jadi Itu prayer semuanya room dan iftar itu di kampus atau di lingkungan-lingkungan umum? di kampus, di Di dalam kampus. kampus, iya. Oke. Jadi udah nggak asing sih ngelihat banyak komunitas Muslim. Toh itu juga dari berbagai negara, Ya, kayak dari ya. Pakistan, dari Bangladesh, terus dari Turki atau dari ya Middle East gitu, Middle East country gitu. Kalau makanan gimana? Sorry, bentar. Makanan, ya kalau untuk makanan sebenarnya di sini banyak opsi halal karena mereka sudah sangat
edukasi tentang halal itu apa gitu. Jadi bahkan untuk misalnya berbagai acara gitu ada dietary requirements gitu ya. Misalnya kamu ada ketentuan makannya kayak apa nggak, ya udah ada option halal gitu. Jadi udah nggak pernah lagi yang susah gitu, harus cari makannya kemana gitu, karena apa yang di provide pun juga sebenarnya halal gitu. Oke. Gua mau nanya nih soal bagaimana sebenarnya mahasiswa di Australia, ya, mahasiswa di Australia itu dia tetap engage dengan isu-isu nasional di lokal. Karena kebanyakan ya, saya nggak tahu nih, kebanyakan teman-teman terutama teman-teman gue yang sekolah di luar, itu memang rata-rata mereka itu kurang engage dengan isu nasional, tapi ketika satu isu itu meledak, isu nasional itu meledak, dia baru ntar muncul. Berarti kan isunya harus rame dulu di medsos. Nah, sebenarnya kehidupan kalian di luar negeri ya, karena saya belum pernah ngalamin ya. Apakah kalian tuh setiap hari itu mengupdate dulu nih informasi tentang kampung halaman misalnya gitu. Minimal kabar Indonesia lah, apa nih Indonesia hari ini. Kita nggak usah cerita kabar Padang, kabar Minang gitu kan. Apakah kalian melakukan itu atau sebenarnya kalian ya udah karena memang udah mungkin tugas sudah menumpuk, banyak dan seterusnya sehingga kalian sebenarnya ngerasa sudah tidak relate lagi dengan apa yang terjadi di Indonesia atau gimana sebenarnya? Oh iya. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk update tentang apa yang terjadi di Indonesia itu kayaknya masih sangat engage-nya ya sama media di Indonesia tuh masih sih. Memang mungkin nggak terekspos kayak kita lagi di Indonesia gitu. Cuma kalau di sini biasanya sih orang-orang yang merantau gitu, mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sini pasti lewat sosial media juga sih tahu informasi. Ya kalau aku sendiri sih biasanya kalau tahu, misalnya kayak ada berita apa ya, kayak kemarin tuh ada yang tabrak lari, terus yang yang tiba-tiba mobilnya ngikutin juga. Ya. Itu baru itu kan munculnya di sosial media tuh. Nah, jadi setelah itu baru aku follow up gitu kan, kayak cari di channel berita yang mana tentang berita lengkapnya gitu. Nah, terus ada ini gitu, terus ada terjadi apa lagi gitu, atau bencana alam atau apa. Pasti tetap selalu update sih tentang informasi. Itu gue kira karena mungkin lu kan memang majornya di media. Itu sudah kayak menjadi kewajiban lu untuk menelusuri apapun yang terjadi di media sosial. Nah, gimana misalnya dengan mahasiswa dengan major lain, dengan jurusan lain? Iya sih. Mereka sebenarnya cukup aware terjadi di Indonesia. Bisa saja orang punya opsi gitu ya. Jadi kayak ada yang memang preferensinya adalah berita, ya mungkin berita tentang politik aja gitu, karena memang ngerasa politik di Indonesia sangat menarik untuk diikuti saat ini misalnya gitu ya. Atau kayak terutama kalau untuk sekarang diaspora Indonesia yang ada di sini di Australia itu mungkin ngerasa ada relevansinya gitu terhadap apa yang sekarang terjadi di Indonesia. Jadi otomatis mereka itu punya kayak sense of responsibility untuk tahu atau paling tidak mengikuti gitu berita di Indonesia. Walaupun mungkin ya nggak majornya itu, atau mungkin mereka ada sih yang kayak mungkin memilih untuk karena it's just too much gitu, overwhelming gitu sama apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi nggak bisa mikir tentang itu gitu. Tapi ya mungkin secara tidak langsung juga sebenarnya itu ngaruh banget gitu ke kehidupan di sini gitu, karena kita di sini kan juga orang-orang Indonesia itu punya society juga gitu, ada memang communal sifat kita ya, misalnya orang-orang Indo kan suka ada yang ngumpul gitu. Nah, pasti obrolannya juga yang nggak jauh-jauh dari itu gitu. Nah, ataupun juga misalnya ada yang memang sama sekali nggak ikutan ngumpul pun at least mereka pasti tak tahu ada informasi atau berita terbaru. Kenapa gue nanya itu ya, Lin ya? Karena ya kayak kita tahu bersama kan lagi rame banget ya. Ada satu anak LPDP, apa sih istilahnya, LPDP URD ya?
Awardee ya betul. PDP awardee yang lagi viral banget nih sekarang gara-gara postingan atau konten dia yang bilang anaknya dapat WNA, jadi warga negara asing atau jadi warga negara Inggris gitu. Betul. Gua tuh sebenarnya baru ngepoin nih ini akun sebut aja lah Mbak Dwi Sasetiani Tias ini Mbak Dwi Saset lah namanya, Mbak Dwi Saset. Ternyata dia memang cukup vokal ya, cukup aktif menkomentarin apa yang terjadi di dalam negeri ya. Betul. Maksud gue tuh begini, dia ini seorang, oke, dia udah nggak sekolah lagi, tapi kan dia pernah bersekolah di luar negeri dengan segala tuntutan akademik kalian ya di luar negeri itu, apalagi sekarang dia punya anak, ngurus suami, kok sempet ya gitu, gitu ya berkomentar banyak tentang Indonesia yang bahkan kami ini, saya misalnya, saya juga mahasiswa S3 yang memang juga punya kesibukan, dan kita aja kadang nggak sempat atau nggak kepikiran tuh untuk berkomentar sebegitunya gitu. Ya paling banter kita nulis, paling banter kita update status gitu. Tapi nggak sampai sebegitu meluangkan waktunya untuk mengomentari. Makanya saya bilang nih, apa yang men-trigger teman-teman yang kuliah di luar ini gitu, sehingga sebegitunya kok kayak lu peduli banget sih sama Indonesia gitu kira-kira. Menurut lu gimana nih, Lin? Ya ini sebenarnya juga hal yang menarik ya, karena ya secara nggak langsung aku pun bisa relate gitu sama apa yang diobrolin, terus juga melihat status sebagai awardee LPDP itu kan selalu jadi kontroversi ya, dari mungkin sebelum ini juga udah banyak sih kontroversinya gitu. Oh gitu ya? Jadi sebenarnya dari zaman aku dulu masih bersekolah dengan beasiswa LPDP pun udah banyak banget sebenarnya hal-hal yang perlu dikritik dari LPDP juga gitu. Cuman di sini kita kan nggak di dalam kapasitas sebagai itu ya. Ya mungkin lebih melihat bagaimana pesan yang dikemas dalam dalam kontennya tadi sebagai awardee LPDP, ya itu jadi dianggap tidak appropriate gitu. Dan ya yang menjadi concernnya justru adalah dampak setelah itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya sempat atau enggak kayak ya punya waktu banget ya gitu bisa mengkritik pemerintah Indonesia gitu dari situ. Ya sebenarnya kan tergantung masing-masing orang untuk bisa mengutilize sosial medianya untuk jadi apa gitu. Karena ya banyak banget sebenarnya awardee LPDP itu yang mungkin dari zaman aku dulu tuh udah banyak berkembang sih. Dulu mungkin nggak banyak tuh yang bikin konten edukasi atau mungkin bikin konten sharing bagaimana sih kehidupan kayak a day in my life sebagai LPDP awardee di di negara mana gitu. Kan itu jadi salah satu hal yang mungkin bisa jadi memotivasi, terus juga membuka pengetahuannya anak-anak muda di Indonesia juga bahwa oh kayak gitu ya kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi ya balik lagi usernya lah yang memilih untuk mau mengekspos apa gitu. Nah jadi ya banyak juga kan yang nggak mengekspos kayak mungkin struggle atau challenge yang dihadapinya di sini tuh nggak ketahuan gitu. Ya ada juga yang memang hanya menunjukkan sisi serunya aja, jalan-jalannya aja, atau kayak kayak living in luxury gitu kan. Tapi ya semewah apa sih emang tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi dikaitkan kenapa ke Indonesianya tadi itu lebih ke statusnya mungkin kalau aku bisa mengincludekan diri, karena kan secara nggak langsung ya aku juga punya experience itu gitu. Mungkin lebih ke kayak gini sih. Mungkin familiar dengan hashtag kabur aja dulu. Ya. Nah itu juga salah satu yang aku pernah riset tentang itu gitu. Jadi itu kan fluktuatif ya. Jadi kayak hashtagnya itu tuh muncul di media sosial itu kalau Indonesia lagi nggak aman. Betul. Jadi apapun situasi amannya itu. Jadi misalnya situasi politik nggak aman, muncul kabur aja dulu. Situasi ekonomi lagi benar-benar sulit gitu. Nah itu juga muncul. Bahkan kayak isu pengangguran, terus juga kasus kekerasan atau mungkin kayak
kasus ini ya, kayak internet security aja misalnya gitu, langsung muncul kabur aja dulu. Seakan-akan tuh kayak semua yang di luar Indonesia itu adalah hal yang lebih baik dibandingkan di dalam Indonesia gitu. Nah, jadi mungkin bisa diambil dari situ bahwa sebenarnya ya kabur aja dulu itu bentuk protesnya masyarakat terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi, nah ini yang perlu dicatat, sebenarnya itu tidak hanya bentuk protes dari orang yang ada di dalam, tapi juga orang yang sudah di luar, gitu. Jadi ya maksudnya adalah kabur aja dulu ini tuh dijadikan semacam apa ya, kayak ya apa semacam inilah gerakan gitu ya, movement juga gitu ya, movement. Nah, pertanyaan gua, apakah memang kalian hidup di luar itu memang udah lebih nyaman, lebih enak dibanding di Indonesia? Ketika kalian di posisi kalian di luar, kemudian kalian ikut menggaungkan hashtag kabur aja dulu. Kalau kita di dalam, kalau lagi gedek banget nih sama pemerintah, memang iya nih kayak nih dari negeri gitu, nih dari Jakarta gitu ya kan. Kayaknya enak nih tinggal di London, kayaknya enak nih tinggal di Australia. Betul. Gimana dengan perspektif kalian di luar? Apakah memang senyaman itu gitu? Ya nih sini deh ikut kita gitu. Ya jadi sebenarnya kalau ditanya sama diasporanya Indonesia at any level ya, maksudnya adalah apakah tinggal di luar negerinya baru sebentar sekolah doang, atau udah menetap, atau ada yang sudah berkeluarga dan punya anak, atau mungkin sudah bekerja sangat lama di luar negeri. Nah itu mungkin at any level tuh pasti ada yang bilang, pada bilang bahwa sebenarnya ya masih lebih nyaman di Indonesia. Gitu ya. Nah, cuma kita kan sekarang udah deh kalau pembahasan tentang dari berbagai POV-nya terhadap tinggal di luar negeri atau menjadi warga negara asing pun juga itu sangat problematik gitu ya. Tapi mungkin kita bisa balik ke ya tadi yang Mas bilang tadi juga bahwa kayaknya kenyamanan itu nggak cuma dari tinggal di luarnya itu gitu, tapi justru kayak ya kenapa sih, apa sih yang dicari kayak gitu. Karena ya kalau memang sebenarnya nyaman di Indonesia, kenapa nggak di Indonesia aja kan gitu ya. Nah jadi ya kalau aku sih sebenarnya nggak mau melihat dari sisi yang birunya tadi, karena rasanya untuk saat ini aja struggle-nya orang Indonesia kan macam-macam ya. Nah dan kalau dilihat dari motif kenapa ya itu juga pasti berdasarkan ya kebutuhan atau mungkin lebih ke self acceptance juga gitu, bagaimana kita nggak bisa nerima nih situasi kayak gini, masa iya setelah aku pulang S2 misalnya kayak gini ya, pemikiran bahwa setelah aku S2 nanti aku pulang aku ntar kerja apa ya kayak gitu. Nah jadi kan lebih ke penerimaan gitu, bahwa ya nanti akan seperti apa gitu kehidupan setelah pindah gitu dari sekolah di luar negeri ke Indonesia gitu. Nah, atau sebaliknya gitu. Jadi ya gitu. Gue mau nanya deh, LPDP ini kan bukan cuma di luar ya, ada juga di dalam negeri. Dan LPDP ini adalah beasiswa satu-satunya beasiswa resmi pemerintah, benar ya? Betul. Atau kalau saya salah benar ya berarti. Apakah memang watak anak-anak yang menerima LPDP atau LPDP awardee tadi itu memang karakteristiknya itu berbeda dengan anak-anak penerima beasiswa lain di luar? Itu satu. Saya tuh beda tuh, contohnya kayak saya nih waktu S2 di UI, itu juga ada beberapa anak-anak LPDP yang memang mereka nih cenderung agak eksklusif karena memang kelihatannya mengejar akademik. Mungkin barangkali ada deadline tenggat waktu selesai tamat yang harus sidang berapa tahun gitu. Sementara kita yang karena biaya sendiri ini ya S2 di UI lagi ya kan, kita mungkin lebih memilih berjejaring dan akademiknya tuh kita coba singkatkan gitu. Ya gitu. Apakah di LPDP di luar itu ketika bergabung dengan diaspora Indonesia yang lain yang mungkin ada biaya sendiri atau mungkin beasiswa lain gitu, apakah memang wataknya agak berbeda gitu ya dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lain gitu? Apalagi kan S2 LPDP nih, gimana lu waktu itu melihat penerimaan teman di sana? Gimana, Lin? Jadi kalau bilang karakter sih sebenarnya LPDP material tuh yang kayak gimana kan gitu ya, banyak yang nanya kan.
Sebenarnya nggak juga sih, kayak nggak ada kriteria khusus gitu yang LPDP itu wataknya harus yang seperti apa. Tapi untuk untuk mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri itu ya otomatis adalah ya orang yang memang mau menerima tantangan gitu ya pastinya gitu. Nah, jadi ada juga yang sebenarnya nyampe-nyampe di sini, ada yang nggak kuat loh sebenarnya. Ada yang Nggak memang kuat tuh maksudnya nggak gimana? kuat tuh ya nggak adaptif, tidak bisa beradaptasi gitu. Dan Apa akhirnya ya, homesick gitu? Homesick atau dia nggak enggak, kuat? mungkin nggak cuma homesick. Jadi ada yang kayak gagal dari kuliahnya, Oh, oke. atau harus mengulang unit gitu, atau juga ya jadi nggak bisa gabung sama society di sini. Ini anak LPDP nih. Iya, ada banyak gitu. Oke, Dan berarti jadi berarti proses seleksinya agak ini dong, agak nggak begitu terkurasi dengan baik dong. kita nggak bisa bilang begitu sih, karena kan sebenarnya setelah dia lulus kan sebenarnya apa yang dihadapi di sini tuh adalah ya balik ke diri masing-masing kan. Oke. Jadi ya kayak ada yang memang benar-benar memaksimalkan waktunya untuk gabung sama komunitas atau kayak ya bisa mencari pengalaman sebanyak mungkin, yang networknya diperluas. Tapi ada juga yang memang kayak jadi apa ya, benar-benar nggak kemana-mana gitu, kayak ya udah cuma ke kampus doang atau cuma apa ya, nah itu jadi kayak nggak punya standar yang ini kok gitu, yang memang kayak khusus banget gitu LPDP harus yang kayak gimana. Bahkan ya ada yang misalnya sudah pernah mengikuti seleksi LPDP berkali-kali dan belum bisa lulus, itu adalah orang yang justru secara sosial bagus, secara akademik juga sangat cemerlang gitu, tapi belum bisa lulus. Nah jadi ya itu yang sebenarnya juga perlu nggak hanya dari karakter ya, tapi juga ya ada yang beberapa ya kayak kriteria administratif pasti ada, misalnya ya apakah dia nilai IPK-nya dan segala macam. Tapi ya balik lagi saat interview seberapa meyakinkan gitu ya. Nah ini topik mau saya dalamin sebenarnya. Sebenarnya bagaimana proses atau perjalanan seorang mahasiswa itu mendapatkan LPDP award itu? Step-stepnya gimana sebenarnya? Apa sebenarnya yang jadi titik berat dia itu, oke nih dia bisa lulus LPDP, ini yang nggak lulus. Apalagi tadi lu bilang kan ada yang aktif, pintar akademik, tapi malah nggak lolos. Nah sebenarnya gimana? Aduh, aku sendiri yang sebagai orang yang diseleksi juga harusnya nggak bisa sih sebenarnya nentuin gitu. Tahap seleksinya apa aja? Kalau tahapan seleksi sebenarnya pasti udah pada tahu deh. Kayaknya sekarang banyak banget maksudnya di website dan juga di sosial media pun banyak banget influencer yang udah bikin konten tentang itu. Ya kayak administratif, wawancara dan substantif dan lain-lain. Tapi tahap setiap orang pun sekarang beda-beda karena PDP punya banyak skema. Jadi ada yang bisa pakai LOE, jadi udah punya LOE duluan, dia otomatis baru dia apply ke PDP. Iya, jadi dia tidak harus mengikuti tes skolastik. Nah, tapi ada juga yang belum punya LOE, jadi otomatis dia harus ikut tes itu gitu. Jadi yang saya ikuti pun juga itu skema untuk PNS, TNI dan Polri gitu. Jadi kayak khusus dan ya mungkin beda persyaratan juga dengan skema yang lain gitu. Jadi kalau akan panjang sih sebenarnya kalau untuk pembahasan tentang syarat dan step. Cuma ya kayaknya itu udah informasi yang sangat-sangat publik gitu. Oke, kalau topik interviewnya apa? Kalau interview itu balik ke masing-masing. Jadi yang akan dibahas adalah apa yang udah disubmit gitu. Misalnya kalau jadi kan ada essay, terus ada pengalaman organisasi, terus juga pengalaman kerja dan lain-lain. Nah itu yang akan ditanyakan kembali, dan juga bagaimana rencana studi gitu. Jadi rencana studi sih akan dibahas. Terus kalau udah teman-teman LPDP yang udah keterima atau udah dinyatakan lulus LPDP gitu, apakah ada kayak semacam pembekalan dari LPDP-nya gitu? Pembekalan atau kewajiban, hak dan kewajiban seorang anak LPDP apa gitu dan seterusnya. Ada nggak? Dulu ada namanya persiapan keberangkatan. Kayaknya sekarang pun juga masih ada di NPK-nya itu. Jadi persiapan. Berapa lama? Kalau dulu sih aku seminggu. Oh, cuma 1 minggu. Iya. Oke. Bang, gini Bang, kalau dilanjutin pembahasan tentang LPDP spesifik, aku tuh jadi nggak relate gitu, karena yang aku ikutin tuh yang dulu gitu. Kalau sekarang udah beda banget ya.
Kayaknya beda banget deh. Dan aku nggak ngambil yang LPDP sekarang, jadi nggak tahu. Iya sih, soalnya gue tuh sebenarnya kemarin tuh nonton ya di TV. Si Sujiwo Tejo tuh ngomong, harusnya nih anak-anak LPDP nih dibekali semacam pengetahuan bela negara supaya memang self of belonging dia terhadap Indonesia itu tinggi gitu-gitu. Ada, dulu ada gitu. Karena dia mengkritisi itu loh gitu. Mengkritisi kayaknya anak-anak LPDP ini mentang-mentang di luar negeri kok jadi pongah gitu. Kalau kita ambil kasusnya si Mbak Dwi Saset ini gitu. Itu makanya saya tuh gue tuh pengen tahu di bagian itu tuh anak-anak LPDP ini gitu. Oh, iya, berarti kan kita kalau mengkaji apa input dan output berarti ya maksudnya kayak apakah dibekali terus kalau seandainya enggak ya berarti apakah mereka apa outputnya kayak gitu. Kayaknya enggak sih. LPDP kan bukan semacam akademi gitu ya yang memang punya ya standar lulusan. Jadi balik ke masing-masing lagi ya, balik ke masing-masing individu. Iya sih, dan ya untuk sekarang aku pun juga jadi gimana ya, kita punya, maksudnya aku bersyukur punya pilihan bahwa dapat beasiswa lain selain LPDP, tapi bukan berarti tiap beasiswa itu ya memang beda-beda ininya sih, ya maksudnya bukan berarti LPDP itu nggak bagus dibandingkan yang lain gitu, tapi ya tergantung kebutuhan masing-masing sih sebenarnya gitu, dan apakah memang mau mengikuti persyaratan dan juga aturannya itu sampai akhir gitu. Nah itu sih yang sebenarnya perlu dipahami ya. Untuk tiap beasiswa, untuk beasiswa apapun. Kita punya waktu 5 menit lagi, apalagi lu mau iftar ya. Ini pertanyaan terakhir. Tadi lu bilang lu juga sebenarnya lulus LPDP juga untuk S3. Tapi lu lebih memilih ambil beasiswa Australia tadi. Australia. Nah, itu kenapa lu lebih memilih Australia Council? Terus yang kedua, kira-kira dari pembahasan kita ini tadi, di sisa waktu yang 5 menit, ada apa lagi yang mau lu sampaikan ke kita sampai? Ya, jadi memang dalam setahun kemarin itu adalah proses pencarian beasiswa untuk studi lanjut. Jadi bagi aku tuh ini adalah proses yang benar-benar apa ya, emang harus fokus gitu karena udah IELTS, terus juga ikutin beberapa seleksi, terus juga meng-email beberapa supervisor, nyari-nyari kampus yang rasanya memang sesuai sama riset yang aku mau lakukan. Tapi proses itu ya sebenarnya ya balik lagi ke ya rezekinya gitu ya. Ternyata dalam proses pendaftaran LPDP, aku pun juga daftar di sebuah beasiswa riset gitu yang ada di kampus yang sekarang di QUT gitu, dan di kampus ini tuh ada riset group, jadi semacam kayak pusat studi lah, pusat penelitian gitu yang memang fokus ke digital media, dan itu jadi inceran juga sih dari dulu gitu. Memang kayaknya DMRC ini adalah salah satu research center yang sangat unggul di bidang digital media, dan mereka punya kesempatan ngasih beasiswa untuk PhD students gitu. Nah, jadi aku coba apply, dan waktu itu LPDP juga apply, tapi waktu itu LPDP tidak menggunakan LOE dari kampus ini, tapi dari kampus yang lain. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan, akhirnya hasil yang kampus ini keluar, beasiswanya, dan LPDP pun juga dalam proses wawancara waktu itu udah tahap akhir. Dan setelah dipertimbangkan waktu itu lebih memilih beasiswa project ini gitu. Jadi alasannya sebenarnya bukan karena kayak berapa besaran atau mungkin kayak mana yang lebih menguntungkan. Itu mungkin akan tetap jadi pertimbangan, tapi pertimbangan terbesar adalah sebenarnya lebih ke akses dan juga ke status sebagai peneliti di sini. Oke, berarti pilihan utama di kampusnya karena memang kampusnya. Iya, betul. Jadi di sini dengan beasiswa dari Australian Research Council itu yang menetapkan bahwa ya saya jadi bagian dari DMRC atau Digital Media Research Center ini, dan ya punya kesempatan untuk menjadi tim riset gitu, di project yang ini. Sedangkan kalau yang di LPDP kemarin itu apply-nya ke kampus yang lain juga di negara lain, bahkan benua lain gitu. Ya itu topik risetnya pun berbeda. Jadi setelah mempertimbangkan itu dan juga mungkin nanti peluang karir dan segala macam, ya otomatis karena saya pun juga kan PNS ya, dosen PNS gitu. Jadi pasti ada perjanjian tugas belajar. Jadi setelah selesai nanti PhD juga pasti akan pulang karena udah punya home base gitu di
ya di Padang gitu. Dan jadi ya berapa tahun target balik ke Indonesia? 4 tahun, programnya di sini 4 tahun dan akan ya baru mulai 2 minggu di sini gitu. Jadi ya proyeknya itu sekalian nanti dengan research project, kayak disertasi S3-nya gitu di sini. Tapi nanti ada rencana buat ini ya, riset kalau udah mulai riset aktif itu balik dulu atau selama 4 tahun di Brisbane terus? Itu sebenarnya bebas sih. Jadi karena pembiayaan juga dari kampus ini, kalau mau pulang pasti nanti akan mengikuti persyaratan yang ada di kampus ini. Karena kan sifatnya full time ya. Jadi ya jadi di sini status sebagai staff juga, karena kan untuk PhD itu dianggap sebagai peneliti dan bekerja berarti ya di research center sini gitu. Terus di Padangnya berarti cuti nih, cuti negara, tugas belajar. Oke, sip. Thank you, Lin. Yeah. Thank you banget, keren banget lu, Lin. Thank you Bang kesempatannya.